Selamat pagi semua. Kita mulai ya. Pokoknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Pak. kita masuk di pertemuan ke-10. Kita akan sama-sama membahas algoritma KNN ya. Yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Itu Mas Ahmad sama Iqbal ya. Iqbalnya belum join. Eh, Mulai aja. Silakan Mas Ahmad, sudah siap atau mau nunggu Iqbal? Insya Allah sudah siap Pak. Eh, Cuman harus sedikit lebih rileks ya Pak ya, biar nggak nervous. Santai aja. Saya mohon izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Nah, udah kelihatan ya Pak ya. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini saya mau mempresentasikan tentang eh, pengenalan algoritma KNN atau Nearest Neighbor. Saya Ahmad Hidayat, ini kemudian kelompok saya Muhammad Iqbal. Tujuan dari presentasi ini untuk memahami prinsip dasar algoritma KNN dan penerapannya dalam klasifikasi data. Jadi dalam presentasi ini saya akan menjelaskan KNN secara global gitu ya. Karena KNN ini tidak hanya digunakan dalam Orange, tapi juga bisa saya pernah belajar menggunakannya dalam Jupyter Notebook. Jadi di sini saya akan jelaskan KNN secara global, secara garis besar. Nah, apa itu KNN? KNN ini algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Prinsip dasar KNN mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan dengan tetangga terdekatnya. Nah, ini langkah-langkah KNN secara garis besar. Pertama, pilih nilai K, jumlah tetangga, yaitu jumlah tetangga terdekat. Kemudian, hitung jarak antara sampel. Langkah ketiga, pilih K tetangga terdekat berdasarkan jarak. Kemudian, tentukan kategori mayoritas dari tetangga terdekat sebagai prediksi kelas untuk sampel. Untuk mencari dekat atau jauhnya jarak antar titik pada kelas K, biasanya dihitung menggunakan jarak Euklidean. Jarak Euklidean ini adalah formula untuk mencari jarak antara dua titik dalam ruang dua dimensi. Nah, rumus untuk menghitung jarak Euclidean ini ditampilkan di bagian paling bawah, di bagian ini. Ini untuk menghitung jarak Euclidean ya. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus. Contoh kasusnya itu, misalnya ada sebuah rumah yang berada tepat di tengah perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Kita bisa menentukannya dengan menggunakan algoritma KNN, yaitu dengan melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau tetangganya. Nah, ini pertama kita harus menentukan jumlah tetangga yang akan kita perhitungkan. Misalnya kita tentukan 3 tetangga terdekat.
K sama dengan 3. Jadi nilai K ini adalah 3 ya untuk 3 tetangga terdekat. Kedua, hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut. Lalu urutkan hasilnya berdasarkan jarak mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Ketiga, ambil 3 angka tetangga yang paling dekat, lalu kita lihat masing-masing dari tetangga tersebut apakah termasuk ke dalam wilayah kota atau kabupaten. Di sini ada dua kemungkinan. Eh, Bila dari ketiga tetangga tersebut terdapat ada 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah kota Bandung, maka rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah kota Bandung. Kemungkinan kedua ini, sebaliknya bila dari 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung. Nah, di sini ada catatan catatan kaki ya. Dalam menentukan nilai K, bila jumlah klasifikasi kita genap, maka sebaiknya kita gunakan nilai K ganjil. Dan begitu pula sebaliknya, bila jumlah klasifikasi kita ganjil, maka sebaiknya gunakan nilai K genap. Karena jika tidak begitu, ada kemungkinan kita tidak akan mendapatkan jawaban. Nah, untuk pembahasan lebih detail pada kasus tersebut, kita menghitung jarak suatu rumah terhadap tetangga-tetangganya itu. Berarti kita harus mengetahui posisi dari setiap rumah. Kita bisa menggunakan latitude dan longitude atau garis lintang dan garis bujur sebagai posisi. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan coba menggunakan data yang nilainya sederhana. Data ini bisa dilihat pada tabel ini. Rumah A, latitude 11, longitude 26, lokasi daerah kota. B, latitude 15, longitude 29, lokasi di daerah kota. Dengan C, D, E, F, G, H, I, J, K, E, J. Nah, ini seperti J. Rumah J, latitude 29, longitude 24, lokasi kabupaten, dan seterusnya gitu ya. Hmm, Ya, nah, di bentar, sini. bentar Mas Ahmad. Itu ada Iqbal tuh. Mungkin bisa dibantu. Oh, pembagian slide nggak? Oh, boleh Iqbal mau presentasi pembagian slide? Oh, mungkin Iqbal lagi sibuk. Oke. nggak nggak bisa buka mic kali. Dia dia lagi kerja barangkali Pak. Oh, siap. Oke, lanjut, Mas. Boleh bang, Oh boleh. sorry Mau telat pakai share lagi. screen saya. Mana? Oh langsung kita udah sampai halaman 7. Silakan Iqbal. Oh ya, untuk KNN ada pembahasan lebih detail mengenai dari data di atas kita dapat mendapatkan beberapa informasi di antaranya pertama itu independent variable. Independent variable itu yaitu variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Pada contoh data di atas yang termasuk independent variable seperti latitude dan longitude. Kemudian ada dependence variable. Dependence variable, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Pada contoh data di atas yang termasuk dependent variable seperti lokasi. Kemudian ada misal rumah A atau ke rumah A ke E merupakan rumah yang masuk ke dalam wilayah kota. Kemudian rumah F sampai J itu rumah yang masuk ke dalam wilayah kabupaten. Juga habis itu rumah X rumah yang akan kita prediksi menggunakan algoritma KNN atau K-nearest neighbors. Apakah termasuk di dalam wilayah kota atau kabupaten? Kemudian untuk pembahasannya eh, kita bisa hitung jarak antara rumah X terhadap rumah A sampai G dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi untuk rumus Pythagoras itu rumusnya seperti akar kuadrat C akar kuadrat A pangkat 2 tambah B pangkat 2.
Jadi eh, diketahui di mana X adalah latitude dan Y adalah longitude. Sedangkan X1, Y1 adalah latitude dan longitude dari rumah X. Dan X2, Y2 adalah latitude dan longitude dari masing-masing tetangganya. Setelah kita hitung, selanjutnya adalah urutan jarak tersebut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dan hasilnya seperti yang di samping. Untuk yang jarak terdekatnya itu eh, terdapat yaitu di rumah H dengan latitude 21 dan longitude 24. Jaraknya yaitu 2,24. Dan yang paling jauh yaitu yang J, eh, jaraknya 10,05. Ya, ini untuk kelebihan dan kelemahan dari KNN sendiri atau Canary Snackboards. Untuk kelebihannya itu pertama sederhana dan mudah dipahami. Kemudian tidak memerlukan asumsi yang kuat tentang data. Kelebihannya juga dapat digunakan untuk klarifikasi dan regresi. Kemudian juga dapat digunakan untuk data numerik dan kategorikal. Untuk kelemahannya KNN sendiri yaitu KNN sendiri sangat sensitif terhadap skala data dan fitur yang tidak relevan. Kemudian memerlukan penyimpanan data training secara lengkap dan memerlukan waktu komputasi yang signifikan saat jumlah data besar. Dan untuk kelemahannya KNN juga memerlukan pemeliharaan parameter K yang tepat. Jadi kesimpulannya untuk KNN sendiri yaitu merupakan algoritma yang sederhana namun efektif untuk klarifikasi data berdasarkan tetangga terdekat. Mungkin segitu yang presentasi saya kami sampaikan. Alhamdulillah, Kurang terima kasih lebihnya banyak Iqbal ya. mohon maaf. Assalamualaikum Eh, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain ke kelompok satu. Ini apa itu KNN? Jadi yang variabel itu dimasuk dengan fitur ya kalau di machine learning tadi ada ya saya baca di footnote-nya. Oh iya betul Pak. Nah, yang tadi coba ke atas Mas. Ya betul Pak. Dalam dunia machine learning, independent variable sering disebut juga sebagai feature. Fitur ya, ya nanti kita membahas itu fitur ya. Sudah ditanyakan ataukah tidak nih teman-teman? Monika Putri Solah bagus ya. Saya tertarik ada dora-doranya. Siklus. Bagaimana Pak? Stop share maksudnya? Yang lain ada yang tanyakan tidak ke kelompok satu? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Ya, Ya baik Pak. bagus ya. Coba bisa share presentasinya di e-learning. Yang mau presentasi yang kelompok satu, tadi saya udah share di e-learning ya. Jadi secara singkatnya KNN itu algoritma
berdasarkan kedekatan. Tadi contoh kasusnya yang dipaparkan itu ada satu rumah di perbatasan antara kota Bandung dengan Kabupaten Bandung ya. Nah, di satu titik rumah itu bisa dihitung menggunakan KNN, yaitu yang paling dekat ke rumah yang wilayahnya ada di mana. Terus diambil 3 sampel rumah yang paling dekat ya dari titik rumah X itu. Ternyata pas dihitung ada 2 rumah yang masuk di kota. Berarti pemerintah bisa memasukkan rumah yang ada perbatasan ini masuk ke dalam kota. Sebaliknya kalau saat dicek dari 3 sampel rumah terdekat masuk di Kabupaten Bandung, berarti dimasuki Kabupaten Bandung. Kayak gitu simpel dari KNN. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, jadi saya akan menambahkan sedikit presentasi dari kelompok 1. Jadi KNN adalah pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama, yaitu berdasarkan pada pencocokan bobot dari sejumlah fitur yang ada. Nah, ini contoh yang lainnya, misalnya diinginkan untuk mencari solusi terhadap seorang pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien terdahulu. Ya, jadi kita punya data pasien lama dengan kategori ini dan diagnosis seperti ini. Lalu nanti ada pasien baru dengan diagnosa yang sama, apakah hasilnya akan sama? Nah, dengan KNN pasti itu akan dicek dengan data-data sebelumnya. Nah, untuk mencari kasus pasien mana yang akan digunakan, maka dihitung kedekatan kasus pasien baru dengan semua kasus pasien lama. Kasus pasien lama dengan kedekatan terbesarlah yang akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus pasien baru. Nah, kayak gini contohnya. Oke. Jadi ada 2 pasien lama ya. Ini contoh datanya. Ada pasien A dan pasien B. Ya. Nah, ketika ada pasien baru, misalnya di sini titiknya nih. Nah, maka solusi yang akan diambil adalah solusi dari pasien terdekat dari pasien baru. Ya, misalkan jaraknya. Lalu seandainya D1 adalah kedekatan antara pasien baru dengan pasien A, ini D1 jaraknya. Nah, masukkan dalam D1, sedangkan D2 adalah kedekatan antara pasien baru dengan pasien B, ini D2. Jadi kita udah kelihatan kan jarak yang terdekat yang mana. Nah, karena D2 lebih dekat daripada D1, maka solusi dari pasien B lah yang akan digunakan untuk memberikan solusi pada pasien baru. Ini contoh lainnya. Nah, di sini ada satu video paparan dari IPB. Kita simak sama-sama ya. Hai, kembali lagi di channel kita, Departemen Statistika IPB. Pada video ini, kita akan mendiskusikan salah satu algoritma penting dalam analisis klasifikasi, yaitu K-nearest neighbor atau KNN. Kerja dari algoritma ini sangatlah sederhana dibandingkan algoritma klasifikasi lainnya, namun mampu menghasilkan prediksi dengan akurasi yang tidak buruk. Secara umum, prediksi dalam analisis klasifikasi adalah dengan menentukan dugaan kelas atau kelompok dari suatu individu berdasarkan karakteristik yang dia miliki. Misalnya saja, berdasarkan informasi jenis pekerjaan, banyaknya tanggungan,
Besaran penghasilan per bulan dan juga usia, sebuah bank ingin memprediksi apakah calon nasabah tertentu layak atau tidak diberikan pinjaman atau kredit. Atau berdasarkan informasi selama studi di program sarjana seperti peringkat akreditasi universitas asal, skor TOEFL, IPKS 1, dan juga usia, sebuah kampus ingin memprediksi apakah calon mahasiswa ini bisa menyelesaikan studi S2-nya dengan baik atau tidak. Kita dapat melakukan KNN untuk melakukan seluruh prediksi ini. Banyak lagi ilustrasi analisis klasifikasi, baik di bidang medis, fisika, atau yang lainnya. Sekarang, mari kita fokus pada algoritma KNN, K nearest neighbor. KNN memprediksi sebuah individu tergolong ke kelas yang sama dengan kelas dari mayoritas tetangga terdekatnya. Sehingga algoritma dasarnya adalah untuk suatu individu yang akan diprediksi, carilah K buah tetangga terdekatnya. Dan kemudian lihat kelas apa yang mayoritas dari tetangga tersebut. Perhatikan ilustrasi sederhana ini. Andaikan terdapat data dari 12 penderita hipertensi dan 12 orang normal. Dari masing-masing orang, kita memiliki dua peubah atau variabel yang diamati, yaitu tingkat kolesterol dan juga tingkat asam urat. Untuk diketahui sebelumnya bahwa tingkat kolesterol normal berada di bawah nilai 200 mg per desiliter, dan tingkat asam urat normal berkisar antara 2 hingga 7,5 mg per desiliter. Berikut adalah plot tebaran atau scatter plot dari data tersebut. Ada 24 titik, di mana 12 titik berwarna biru adalah titik dari orang normal, dan 12 titik lainnya yang berwarna merah adalah 12 titik penderita hipertensi. Nah, sekarang bagaimanakah algoritma KNN ini bekerja? Misalnya saja kita lihat Pak Bejo. Pak Bejo adalah seseorang yang memiliki tingkat kolesterol 210 mg per desiliter dan asam urat sebesar 7,3 mg per desiliter. Atau kita ilustrasikan dengan kotak berwarna kuning. Berdasarkan karakteristik tersebut, ingin dikelompokkan apakah Pak Bejo termasuk normal atau penderita hipertensi. Ini adalah plot data yang telah kita diskusikan sebelumnya. Mari kita gunakan K sama dengan 3 pada algoritma KNN, yang berarti bahwa kita akan identifikasi 3 tetangga terdekat dari titik Pak Bejo. 1, 2, dan 3. Inilah ketiga tetangga tersebut. Ternyata, 2 dari 3 tetangga adalah penderita hipertensi. Dengan demikian, kita prediksi bahwa Pak Bejo merupakan penderita hipertensi, karena ini adalah kelompok yang mayoritas pada 3 tetangga terdekatnya. Nah, ilustrasi tersebut mudah bukan? Sekarang, mari kita lihat seandainya jika kita menggunakan K sebesar 5, itu berarti prediksi didasarkan pada 5 tetangga terdekatnya. Ternyata, 3 dari 5 tetangga terdekat adalah penderita hipertensi. Jadi, sekali lagi Pak Bejo kita prediksi juga merupakan penderita hipertensi. Baik, kami telah memaparkan bagaimana algoritma KNN ini bekerja untuk memprediksi kelas dari satu individu berdasarkan karakteristiknya. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Jangan Ya, jadi itu paparan dari IPB mengenai KNN ini. Saya sudah cukup ya teori KNN ya, misalkan kedekatan ya, simpelnya gitu. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Atau rumusnya kayak gimana sih kalau diterapkan? Kalau kita hitung manualnya seperti apa? Kalau dengan tools kayak Orange, terus tadi Jupyter Notebook kan itu tools yang implementasi KNN. Kita juga bisa nih mengetahui hitungan di belakangnya. Nah, salah satu metodenya bisa menggunakan rumus kedekatan atau similarity.
Rumusnya T, S, jadi kasus baru, terus S itu Pak, kasus yang ada dalam penyimpanan atau data-data historisnya atau data latihnya. Lalu ada N, itu jumlah atribut dalam masing-masing kasus. Lalu I, atribut individu antara 1 sampai dengan N, sampai dengan eh, ada berapa yang harus kita tentukan KN-nya. Dan kita butuh 3, berarti 3 yang terdekat. Terus ada F, fungsi similarity atribut I antara kasus T dan kasus S. Lalu ada W, yaitu bobot yang diberikan pada atribut ke I. Nah, kedekatan biasanya antara nilai 0 sampai dengan 1. Jadi kalau teman-teman hitung, terus angkanya min 0, min 0, sekian-sekian, berarti itu ada yang salah di perhitungannya. Atau pas dihitung ternyata angkanya 2 atau 3, pasti ada kesalahan di pas perhitungannya. Nah, nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip, jadi jaraknya jauh. Sebaliknya untuk nilai 1 kasus mirip dan mutlak. Jadi sama nilainya. Ya, kita masuk di studi kasus ya. Itu akan diperhatikan. Jadi di sini kita punya 3 sampel data menentukan nasabah, apakah nasabah ini bermasalah ataukah tidak. Kita ambil contoh berdasarkan jenis kelamin, terus pendidikan, terus agama, terus targetnya apakah dia bermasalah ataukah tidak. Di sini ada 2 target, yaitu ya dan tidak. Ini data pertama, ada laki-laki, terus S1, pendidikannya agama Islam, ini kategorinya masuk ke dalam yang bermasalah. Lalu jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, Kristen, bermasalah ini tidak bermasalah. Ruang data ketiga yang terakhir, jenis kelaminnya laki-laki, pendidikannya SMA, terus agama Islam, ini kategori dan tidak bermasalah. Coba saya mau tanya, kalau KNN ini, kalau dikaitkan dengan presentasi kemarin kita tentang data mining, tugas data mining, dia masuk ke dalam tugas data mining dalam fungsi apa? Ini ada klasifikasi, clustering, ada estimasi, terus ada prediksi, asosiasi. Nah, KNN ini masuk ke dalam kategori mana? Yang bisa jawab? klasifikasi data, Pak. Nah, ya benar ya. Karena bentuknya kategori ya. Kita lanjut. Di sini kita berikan bobot ya untuk mulai. Jadi jenis kelamin kita beri bobot 0,5. Lalu pendidikan 1, agama 0,75. Lalu di sini ada kedekatan jenis kelamin. Jadi kalau laki-laki dengan laki-laki, jadi kalau kita bandingkan nilai kedekatannya kita kasih nilai 1. Kalau perempuan dengan perempuan kita kasih nilai kedekatan 1 juga. Misalnya kedekatan antara laki-laki dan perempuan kita kasih nilai setengah 0,5. Untuk perempuan dengan laki-laki kita juga kasih nilai 0,5. Terus sampai dengan kedekatan agama. Lalu ini data sampel, ada data testingnya nih.
Kita testing dengan jenis kelamin laki-laki, terus pendidikannya SMA, agamanya Kristen. Nah, apakah dia masuk ke dalam kategori yang akan bermasalah ataukah tidak? Kita akan itu menggunakan perhitungan similarity ini. Ya, jadi yang bentar. Oke, jadi saya sudah memindahkan data dari presentasi ini ke dalam Excel ya, jadi kita gampang hitung. Ini ya, di data 1, data 2, data 3 sudah diketahui dia yang pertama ini bermasalah, yang kedua, ketiga ini tidak bermasalah. Ini bobot antar variabel. Variabel jenis kelamin kita kasih bobot 0,5, pendidikan kita kasih bobot 1, agama kita kasih bobot 0,75. Lalu ini nilai kedekatan antar variabelnya. Nah, lalu bagaimana rumusan? Kalau sini kan terlihat rumit ya. Enggak terlalu rumit kalau kita langsung praktekkan. Yang pertama kita buat rumus. Ini similarity S. Terus kasus baru. Kasih inisial B. Kasus baru berdasarkan kedekatan dengan kasus nomor 1. Dengan kasus menurut 1. Ini ya. Jadi data yang keempat ini akan kita bandingkan dengan data nomor 1. Rumusnya. Di sini kan jenis kelamin laki-laki ya, yang kasus baru. Terus kasus lama, jenis kelamin laki-laki. Nah, kita cek laki-laki dengan laki-laki, itu kedekatannya 1. Terus kita kalikan dengan bobotnya. Bobot jenis kelamin itu 0,5. Jadi 1 dikali 0,5. 1 dikali 0,5. Terus yang kedua, setelah jenis kelamin diketahui, lalu pendidikannya. Kita bandingkan pendidikan data baru dengan data nomor 1. Di sini pendidikan yang data baru ini SMA, sedangkan di data yang 1 ini S1. Kita cek SMA dengan S1. Di sini diberikan kedekatan, nilai kedekatan 0,4. 0,4 dikali 1 ya, pendidikan. Bobot pendidikan. Nah, lalu yang terakhir ada agama. Sini agama data yang baru itu Kristen. Lalu yang pertama ini Islam. Kita cek Kristen dengan Islam. Di sini diberikan kedekatan 0,75. 0,75 dikali bobot agama 0,75 juga. Ya. Lalu data itu dijumlah, dibagi dengan bobot antar variabel 0,5 ini ditambah
1 bobot pendidikan dikali bobot agama 0,75. Udah berikan di sini rumusnya. Ini 1 kali 0,5 ya. Terus 0,4 dikali 1 itu 0,4 juga. Lalu 0,75 dikali 0,75 itu 0,5625. Terus kita jumlahkan. Ya. Ini menghasilkan 1,4625. Lalu dibagi dengan bobot antar variabel, jadi 0,5 tambah 1 tambah 0,75 tambah ini dijumlahkan dulu menghasilkan 0,25. Lalu 1,4625 dibagi 2,25 ini menghasilkan 0,65. Jadi kedekatan antara kasus baru dengan kasus pertama adalah 0,65. Gitu. Coba kita hitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus nomor 2. Ya. Ya. Terus jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Berarti nilai kedekatannya berapa? Laki-laki dengan perempuan. Dicek di sini. Laki dan perempuan dapat nilai 0,5. ya 0,5 ya. Dikali bobotnya. Bobot jenis kelamin 0,5. 5. Terus kita tambah dengan kedekatan pendidikan SMA dengan SMA 1. 1 dikali bobotnya 1. ditambah agama 1. dikali bobot agama 0,75. kayak dibagi bobotnya sama ya 0,5 tambah 1 ditambah 0,25. Ya, sampai di sini teman-teman paham nggak? Paham, Pak? Paham yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan? Kalau bingung silakan ditanyakan. Mas Ahmad, paham Mas Ahmad? Oh, sedang mencoba memahami, Pak. Gimana toh? Pak, tapi itu nilai kedekatan itu dapat dari mana ya, Pak? Dari pengambil keputusannya, dari orang yang menentukan datanya. Harusnya sih dari pakar, pakar yang ahli. Misalnya kalau ini kan kasus misalnya kredit, kan ada analis kreditnya ya. Nah, dia bisa menentukan nilai bobotnya. Berarti harus orang expert dulu ya, Pak? Hmm. Beda-beda sih. Mungkin kalau dari similarity, kita harus tentuin bobotnya. Terus ada beberapa metode juga yang tidak mengharuskan kita memberikan bobot. Yang paling gampang dipahami similarity. Monica, paham Monica?
Suaranya Monica. Salah, Masih paham di salah. Monica, ya ada Pak. bingung? Ada yang bingung tidak? Belum Pak, masih dipahami Pak. Ini baru sederhana ya, menentukan kedekatan. Ya. Nah, lalu setelah kita tentukan di sini, kita jumlahkan nilainya. Ini masukkan 2. Nah, ini masukkan 0,8889. Kedekatan antara kasus baru dengan kasus nomor 2. Ya. Ada yang mau coba hitung yang kasus nomor 3, dekatan kasus baru dan kasus nomor 3? Ahmad keluar ya. Iqbal mau coba hitung kasus nomor 3 nih, kasus baru dengan kasus nomor 3. Monika mau coba hitung, Monika? Sholat mau coba hitung? Itu udah Putri aja, Putri. Put hitung, Put. Terus nomor kasus baru dibandingkan dengan kasus nomor 3.
Nah, Mas Ahmad mau coba hitung kasus nomor 3 dibandingkan kasus baru dibandingkan dengan kasus nomor 3. Oh, belum Pak, saya mau menyimak aja dulu Pak. Maaf Pak. Jadi udah dapat hitungannya berapa? Belum Pak, bentar lagi. Bentar ya, saya dulu cari. Udah dapat, Put? Nah, di sini. Put, dapat belum, Put? Kita bahas sama-sama. Udah Pak, 0,91666666666 gitu. 0,
0,91. dan 1 666 ya. Ya bisa dijelaskan Putri biar teman-temannya udah lebih paham dari mana sih 0,9166 ini. Itu bener Pak ngitungnya. Coba aja dulu sama-sama itu. Kan kasus barunya ini dibandingkan kasus yang nomor 3. Nah, dari mana Putri dapat 0,91 ini? Coba. Itu kan tadi ada jenis kelamin, ada data baru sama data yang lama. Nah, di data baru kan jenis kelaminnya L. Nah, nomor 3 ini laki-laki juga. Jadi dia itu 1 dikali bobotnya 0,5. Stop Terus dulu, stop ditambah. dulu, stop dulu. Nah, Oke. seperti itu teman-teman cara menghitung kedekatan jenis kelamin laki-laki dengan laki-laki. Terus dikali bobotnya 0,5. Mas Ahmad, paham Mas Ahmad? Insya Allah paham, Pak. Oke. Lanjut, Bud. Terus yang pendidikan itu dia punya data baru yang SMA. Nah, di yang nomor 3 itu juga sama SMA. Nah, di kedekatannya itu dia nilainya 1, bobotnya 1 juga. Jadi 1 dikali 1. Buat Terus yang agama. agama di data baru itu dia Kristen. Terus di data yang lama nomor 3 itu dia Islam. Mohon maaf, ini lokot apa gimana? Apa? Nggak apa-apa. Jadi data kedekatan agamanya itu dari Kristen ke Islam itu 0,75 dikali bobotnya itu 0,75 juga. Terus dibagi bobot ketiga jenis kelamin pendidikan sama agama. Begitu teman-teman ada yang tanyakan? Ini baru Putri kan yang connect. Mas Ahmad udah bisa nerima? Oh, insya Allah Udah bisa, Pak. nangkep? Udah ya? Iya, Pak. Oke. Paham. Ya. Ini. Ini. Ya. Hasilnya 0,91667. Nah, kita udah tahu nih. Jadi data baru ini, data yang nomor 4 ini, kedekatan ke sampel 1 itu 0,65, terus ke data latih yang nomor 2 0,88889, lalu data baru dibandingkan dengan data nomor 3 ini 0,91667. Nah, dari data-data ini nilai terbesar kalau K-nya sama dengan 1 itu di kasus nomor 3 ya, dengan angka 0,91667. Terima kasih Putri ya. Iya Pak, sama-sama. K bisa ditentukan kalau KNN ini akan memprediksi kalau data nomor 4 ini masuk ke dalam kategori yang tidak bermasalah. Ya, kalau balik lagi ke presentasi. Nilai 0 artinya kedua kasus mutlak tidak mirip, jadi jauh. Udah hampir cocok. Nah, maka data baru ini masuk ke dalam kategori yang tidak bermasalah menurut KNN. Ya, gitu.
hitungan manualnya dari perhitungan KNN dengan metode similarity. Mudah ya, mudah. Nah, di data mining kita bisa menggunakan aplikasi WK. Kalau dari kurikulum kita harus menggunakan WK. Menurut saya sih hampir sama sih Orange dengan WK. Cuman dari sisi tampilan lebih enak pakai aplikasi Orange. Kalau WK ini si banyak teksnya, si komen. Ini kalau implementasi menggunakan aplikasi WK. Kalau teman-teman mau coba pakai aplikasi WK, silakan download di sini ya. Isinya. Untuk praktek, kita akan menggunakan aplikasi Orange. Silakan buka aplikasi Orange-nya. Silakan download dulu data trainingnya. Kalau kita buka data training itu, sama ya kayak contoh presentasi ini. Ya, jadi ada 3 data. CSV. Silakan di download dulu. Data training. Terus ini testing. Ya, data testing nomor 4 yang selalu aktif yang depan semua namanya Kristen. Ya, silakan di download. Aplikasi Orange-nya. Oke, sudah di download data training sama data testingnya. Ini fitur ya kalau tadi presentasi dari kelompok 1 ini disebut dengan fitur. Jadi Orange juga mengenal fitur. Oke, yang pertama buka Orange-nya, terus kita tarik yang file ini. Kita buka,
terus cari yang KNN training, ya, nanti akan muncul seperti ini data-datanya. Ada no, jenis kelamin, pendidikan, agama, masalah. Nah, tipe yang no ini number, terus row-nya kita skip ya, karena no-nya tidak membawa arti, bukan fitur, bukan juga target. Terus ke dalam row yang di skip, kita abaikan yang no. Untuk jenis kelamin, pendidikan, agama, masukkan ke dalam row yang fitur. Untuk field bermasalah, dan ke dalam row target. Terus kita klik play. Kita preview dulu datanya. Ini ya. Jadi bermasalah, jenis kelamin, pendidikan, agama. Ini bermasalah dihitamkan dengan target ya. Untuk membedakan antara fitur dengan target. Bisa diikuti sampai sini. Terus kita transform select column. Jadi ini untuk memastikan aja sih. Ini opsional, tapi untuk agar rapi ya, agar di step kita lebih rapi. Kita gunakan file ke select column. Hubungkan dua kali. Ini udah benar ya. Fitur ada 3, target ada 1. Lalu kita masukkan di model, terus KNN, kan itu untuk data training, data latihnya. Kita masuk ke data testing. Dari file, kali kita pindahkan ke data testing. Lalu kita skip aja. Baik. Kita preview. Yang laki-laki SMA, terus agamanya Kristen. Laki-laki SMA, agamanya Kristen. Select column. Ya, fiturnya ada 3, targetnya 0, ternyata juga 0. Lalu kita masuk di evaluasi. Evaluasi prediksi. Prediksi ini KNN. Model prediction, lalu ini untuk data testing. Kita lihat datanya di data tabel. Muncul ya.
masuk ke dalam KNN yang tidak bermasalah kategorinya. Nanti kalau teman-teman temu error, misalnya KNN di sini misalnya ada X di sini. Nah, coba klik 2 kali di KNN-nya, open. Nah, kita pilih nomornya 1 ya. Kita hanya memilih data 1 yang terdekat. Itu jadikan variabel targetnya. Ini 1 close. Masukkan ke prediction, ke prediksi, kita masukkan data testingnya, kita hubungkan untuk melihat data apa yang diprediksi oleh KNN, gunakan data tabel, klik, terus open, dia masuk ke dalam KNN yang tidak bermasalah. Juga masuk dalam data yang tidak bermasalah. Kayak gitu. Simpel ya kalau prakteknya. Kalau hitung-hitungannya agak ribet. Mas Ahmad, bisa Mas Ahmad praktiknya? Mas Iqbal, bisa praktiknya Bang? Udah muncul hasil prediksinya? Monica bisa Monica? Hmm. Nanti coba praktik ya. Solah bisa, solah. Belum keluar suaranya solah. Putri bisa Putri. Putri lagi ngikutin, Pak. Udah muncul hasilnya? Belum. Tadi lagi kamar mandi sebentar, baru mulai lagi. Oke. Jadi silakan praktikkan di Orange ya untuk memastikan apakah hitungan kita benar atau tidak. Jadi kan kalau dengan aplikasi Orange ini kita nggak tahu di belakangnya seperti apa ya hitungannya.
Nah, dengan rumus yang tadi kita praktekkan di Excel, itu kita tahu di belakangnya itu seperti apa algoritma KNN ini bekerja. Tuh. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Untuk WK itu tadi untuk semua algoritma ya Pak ya, tidak hanya KNN. Benar. Sama kayak ORS dia bisa algoritma banyak. Ada berapa bisa. Oh ya baik Pak. Yang benar itu ya. Wah. Ini tugas untuk memastikan teman-teman bisa jadi menerima materi yang saya sampaikan. Di sini ada tugas, datanya sama, ada data tiga sampel, data 1, 2, 3, sama jenis kelamin, pendidikan, agama, lulus bermasalah atau tidak. Sini ada bobot antar variabel, kedekatan jenis kelamin, kedekatan pendidikan, kedekatan agama. Lalu sini saya memberikan data baru, yaitu jenis kelaminnya perempuan, pendidikannya S1, agamanya Islam. Nah, menurut teman-teman, setelah itu menggunakan Excel, ya, Excel yang tadi ini ya, di kedekatan pendidikan, jenis kelamin, agama, apakah data ini masuk ke dalam yang bermasalah ataukah tidak. Akan dibuat hitungannya di dalam Word, terus di PDF kan, jadi upload ke e-learning gitu. Kita masih punya waktu setengah jam lagi biar teman-teman nggak dibawa pulang tugasnya, jadi kerjakan sekarang biar nggak ada tugas lagi ya. Pak, tadi yang menentuin iya atau tidak bermasalah itu yang lebih dari satu apa lebih dari nol? Yang nilainya besar, yang terbesar ini ya. Kan di ini K-nya 1, berarti K record terdekat, terus diambil data 1 yang terdekat. Yang terdekat ternyata dapat yang nomor 3, 0,9. 0,9 itu nomor 3, dia masuk dalam tidak bermasalah. Karena yang berempat ini masuk dalam ke dalam data yang tidak bermasalah. Yang gitu, Put. Oke, oke, Pak. Silakan ini di screenshot tugasnya waktu saya buka. Pak, mau nanya, tadi tugasnya PDF ya, Pak? Diketik di Word terus dijadikan PDF, nanti upload di RTM 5. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Ini udah ke share materinya.
di RTM 5 saya cek dulu tanggalnya. Oke, nanti silakan hitung ya, terus upload di RTM 5 ini. Ya. Yang terakhir kita akan coba praktikan. Ini kalau menurut Orange, data baru ini, data tugas ini masuk ke dalam bermasalah ataukah tidak. Jadi sambil teman-teman hitung manualnya, akan coba praktikan di aplikasi Orange. Jadi ini step-stepnya sama, hanya yang beda itu dari data testing ya. Data testingnya ini kita ubah. Jadi nih, perempuan S1 terus Islam, SP S1 Islam. Islam, prediksi, dia masuk ke dalam yang bermasalah. Kalau kita ganti data testingnya, kita benar-benar hitung secara manual. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini?
Excelnya enggak ya. Coba hitung lagi ya. Bikin format sendiri aja. Atau mau screenshot yang ini. Excel ini silakan di screenshot dulu kalau mau di contoh. Ntar saya share dulu. Excel hitungan ini bukan. Oh, Excel ini ya. Eh, itu udah ada di presentasi, ada di chat juga ada. Presentasi yang praktik ya. Ini terus praktik. Nah, ini put. Selesai cukup ya. Yang tanyakan soal tugasnya, soal perhitungan. Kalau yang belum praktik silakan dipraktikkan. Kalau ada masalah, mungkin teman-teman temu error di orange-nya saat melakukan prediksi, silakan chatting di grup atau pribadi juga silakan. Itu paparan dari kelompok satu, terus pertama tadi penjelasan dari saya sedikit mengenai teori dari AMN. Lalu kita juga tidak udah mempraktikkan ya cara menghitung manualnya menggunakan rumus similarity, misalkan kedekatan. Terus juga kita udah mempraktikkan di aplikasi Orange. Memastikan teman-teman menerima paparan dari saya, silakan dikerjakan tugasnya, lalu dikumpulkan di RTM 5. Ya, kita masih punya waktu 24 menit lagi. Lumayan, silakan teman-teman kerjakan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan permainan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.